Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Perkenalkan, saya nama Jimmy Pamisanan Ais, SMM, salah satu dosen Fakultas Ekonomi Program Studi Manajemen. Saat ini saya menempuh mata kuliah aplikasi komputer akuntansi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini adalah mata kuliah bersyarat, yaitu akuntansi pengantar 1 dan aplikasi komputer. Berikut ini saya jelaskan deskripsi mata kuliah aplikasi komputer akuntansi. Mata kuliah ini akan menjelaskan tentang bagaimana menyajikan laporan keuangan pada suatu organisasi atau perusahaan dengan bantuan komputer. Untuk mencapai tujuan di atas, maka materi berisi pengolahan data akuntansi, analisis data dan memasukkan data, dan membuat laporan keuangan melalui sistem komputerisasi. Capaian dari mata kuliah aplikasi komputer akuntansi, yang pertama, mampu menjelaskan karakter masing-masing jenis perusahaan dalam kaitannya dengan sistem akuntansi melalui konsep keilmuan dasar akuntansi. Yang kedua, mampu menjelaskan latar belakang dan bagaimana konsep sistem akuntansi yang dikomputerisasi. Ketiga, menguasai kemampuan pengolahan data akuntansi, menganalisis dan memasukkan data serta membuat laporan keuangan melalui sistem komputerisasi. Menguasai prinsip-prinsip dan teori pembelajaran dasar akuntansi hingga pembuatan laporan keuangan secara terkomputerisasi. Dan yang kelima, mampu menjelaskan perbedaan sistem akuntansi pada akuntansi manual dan komputerisasi. Untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, saya menggunakan teknik pembelajaran yaitu ceramah, diskusi, simulasi, dan take home, mengerjakan tugas di rumah. Untuk mencapai pembelajaran ini ada 13 topik yang akan kita pelajari di dalam pencapaian ini. Yang pertama itu Mayobi pengantar siklus akuntansi, kemudian menyiapkan data awal, yang ketiga membuat daftar akun, yang keempat menyesuaikan pajak, yang kelima mengentri saldo awal, keenam mencapai transaksi pembayaran banking, kemudian mencatat transaksi penerimaan, mencatat transaksi pembelian, mencatat transaksi penjualan, mencatat transaksi arsip atau card file, dan persediaan atau inventory, mencatat entry penyesuaian. Ke-14 adalah menampilkan laporan keuangan dan membuat file backup. Untuk pembelajaran ini, mahasiswa diwajibkan untuk membaca buku referensi. Yang pertama, Pengantar Komputer, Konsep dan Aplikasi Edi Basuki dan Anis Basalama tahun 2011. Yang kedua adalah Ahli Mahmudi, Komputerisasi Akuntansi Mayobi Perusahaan Dagang, edisi kedua, penerbit PT Gramedia Widya Sarana Indonesia, Jakarta 2009. Di dalam pembelajaran aplikasi komputer akuntansi, penilaian didasarkan dengan beberapa kriteria. UTS 25%, UAS 25%, dan aktivitas 50%. Aktivitas itu terdiri dari kehadiran 10%, partisipasi di kelas 10%, kuis 10%, dan tugas 20%. Kehadiran mahasiswa 10% diharapkan mahasiswa beraktif untuk datang ke kampus, mengikuti perkuliahan secara baik dan benar. Partisipasi di kelas memberikan kebebasan bagi setiap mahasiswa untuk memberikan kontribusi keilmuan dan pemikiran terhadap mata kuliah ini.
kuis, memberikan interaksi antara dosen dan mahasiswa mengenai pemahaman materi yang diberikan. Dan tugas adalah untuk memperdalam materi yang disajikan di kelas untuk dilatihkan, disimulasikan di rumah. Untuk lebih jelasnya, saya akan menampilkan video pembelajaran saya di kelas secara tatap muka. Selamat pagi teman-teman mahasiswa. Hari ini kita bertemu kembali untuk membahas kelanjutan dari mata kuliah ini. Hari ini kita belajar tentang topik tentang mayomi, pengantar dari siklus akuntansi. Nah, dari mayomi pengantar siklus akuntansi, kita akan membahas beberapa topik, yaitu yang pertama adalah kita mengetahui mayomi itu berasal dari mana. Yang kedua, bagaimana siklus akuntansi. Yang ketiga, apa keuntungan dan kelebihan dari aplikasi digital akuntansi. Kita bahas satu persatu. Mayomi itu berasal dari Mind Your Own Business ya. Nah, aplikasi Mayomi ini berasal dari Australia, dibikin oleh negara Australia. Jadi aplikasi ini sepenuhnya menggunakan bahasa Inggris. Dalam mempelajari Mayomi ini, kita membutuhkan ketiga keterampilan. Yang pertama itu kita harus memahami tentang akuntansi. Yang kedua itu kita harus memahami bahasa Inggris, khususnya dalam akuntansi. Dan yang ketiga adalah kita memahami dan mengerti tentang aplikasi komputer. Nah, Mayomi akuntansi ini itu merupakan program komputer yang membantu menyelesaikan pekerjaan kita, khususnya di bidang akuntansi. Jadi dengan aplikasi ini memudahkan kita mengerjakan pekerjaan yang menyangkut mengenai akuntansi. Berikutnya kita lihat tentang siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi itu dimulai dari bukti transaksi. Nah, bukti transaksi kita ketahui, bukti transaksi itu terdiri dari dua, yaitu bukti transaksi yang berasal dari dalam perusahaan dan bukti transaksi yang berasal dari luar perusahaan. Nah, bukti transaksi yang ada di dalam perusahaan itu adalah bukti yang dibuat oleh perusahaan. Contohnya misalnya nota, kwitansi, kemudian cek. Sedangkan bukti yang di luar dari perusahaan adalah yang dihasilkan oleh perusahaan. Contohnya misalnya faktur dan faktur pajak. Nah, setelah bukti itu kita kumpulkan, selanjutnya kita akan merekam seluruh bukti transaksi itu ke dalam jurnal. Jurnal ini berfungsi untuk merekam seluruh transaksi yang diperoleh oleh perusahaan, baik di dalam maupun di luar, sesuai dengan kronologis atau terjadinya sebuah transaksi. Jadi jurnal ini penting karena disinilah kita mencoba merekam seluruh transaksi yang terjadi dalam sebuah perusahaan dan kemudian bagaimana implikasi atau dampak dari kekayaan, utang, ekuitas, pendapatan dan biaya. Setelah kita menjurnal, tentunya jurnal itu terdiri dari dua ya, jurnal umum dan jurnal khusus. Nah, jurnal umum itu biasanya dipakai oleh perusahaan jasa, sedangkan jurnal khusus itu adalah perusahaan dagang. Nah, setelah kita menjurnal, kita memasukkan dia ke buku besar. Jadi buku besar berfungsi untuk mengelompokkan atau mengkelompokkan akun-akun yang kita sudah catat di dalam jurnal, sehingga kita bisa lihat secara spesifik, secara khusus bahwa
apa dampak dari transaksi yang telah terjadi dalam perusahaan. Setelah kita mencatat ke buku besar, kita akan masukkan ke neraca saldo. Neraca saldo merupakan ringkasan dari saldo-saldo akhir yang ada di buku besar. Fungsi dari neraca saldo ini adalah untuk mengecek kebenaran transaksi yang kita masukkan mulai dari jurnal buku besar, sehingga ketika angka debit dan kredit yang kita masukkan dari buku besar, maka kita bisa memastikan bahwa proses jurnal ke buku besar itu sudah berlaku. Setelah kita membuat neraca saldo, kita akan melakukan namanya ayat penyesuaian. Nah, ayat penyesuaian ini berfungsi untuk menyesuaikan beberapa akun yang ada di neraca. Nah, contohnya seperti akun real dan akun nominal. Kemudian yang kedua adalah kita memakai sistem accrual, ya, accrual yang kita gunakan sehingga perlu melakukan proses penyesuaian. Nah, setelah itu kita akan menambah atau mengurangi neraca saldo dengan jumlah penyesuaian, kemudian akan menghasilkan neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, neraca saldo setelah penyesuaian inilah yang menjadikan dasar untuk membuat laporan keuangan. Nah, neraca saldo, jumlah penyesuaian dan neraca saldo setelah penyesuaian itu biasanya tergambar di dalam neraca lajur, ya, yang mungkin Anda sudah pelajari di akuntansi pengenalan saldo. Dari neraca saldo itu kita akan membuat laporan keuangan. Nah, laporan keuangan itu biasanya ada 4, ya. Pertama kita harus membuat laporan laba rugi, kemudian kita membuat laporan perubahan modal, kemudian setelah itu kita membuat neraca, dan kemudian setelah itu kita membuat laporan perubahan arus kas. Nah, dari laporan keuangan itu penting karena hasil akhir dari sebuah siklus akuntansi adalah laporan keuangan. Nah, laporan keuangan kita yang dipakai untuk pengambilan keputusan baik internal perusahaan maupun eksternal perusahaan, bagi manajemen perusahaan maupun di luar perusahaan seperti pemerintah menetapkan pajak berdasarkan dari laporan keuangan. Nah, dari laporan keuangan ini masih dilakukan jurnal penutup, ya. Jadi kita menutup akun-akun yang ada di laporan nominal. Jadi wajib kita menutupnya, kemudian kita lanjutkan ke tindakan ke neraca saldo setelah penutupan, selanjutnya jurnal penyesuaian kembali, dan terakhir neraca saldo awal periode. Disinilah dasar dari saldo yang akan kita gunakan untuk periode yang berikut. Sekarang kita lihat apa sih keuntungan dari Mayo yang kita gunakan, ya. Keuntungannya itu pertama prosesnya cepat. Kalau kita lihat secara manual, kita melalui proses bertahap. Tadi saya sudah jelaskan di siklus akuntansi, kita harus membuat transaksi, kemudian jurnal besar dan seterusnya. Di Mayo ini kita cukup menjurnal, kemudian aplikasi ini mengerjakan secara otomatis. Jadi kita membutuhkan waktu yang cepat. Yang kedua adalah kita melakukan pencegahan kesalahan. Dengan sistem ini kita minimal mengurangi kesalahan yang bisa terjadi di dalamnya. Kemudian berikutnya prosesnya itu cukup komplit, ya. Nah, yang ketiga itu posting dari jurnal ke perusahaan. Ini dapat kita lihat, ya, dan kita bisa cetak. Yang keempat, semua kerja lebih besar. Jadi kalau kita menggunakan aplikasi ini, kita mengerjakan transaksi yang banyak dengan waktu yang cepat. Jadi keunggulan dari Mayo. Dan yang terakhir itu pencetakan dokumen dan laporan keuangan dapat dilakukan berulang kali dalam waktu yang cepat. Jadi dengan menggunakan aplikasi ini, laporan keuangan yang kita hasilkan itu bisa kita cetak, bisa kita simpan, kemudian bisa juga kita kirim, ya. Kita kirim ke kantor akuntan publik ketika perusahaan kita
disampaikan akuntan. Itu beberapa, ada 5 kelebihan ya dari ketika kita menggunakan aplikasi. Nah, ini beberapa tampilan menu dan modul Mayobi. Nah, Mayobi yang kita gunakan ini adalah Mayobi versi 18. Nah, kita lihat ada account itu buku besar, kemudian banking itu kas ya, penerimaan dan pembayaran kas, kemudian sales untuk penjualan, kemudian purchases itu adalah pembelian, kemudian inventory itu persediaan, mencatat persediaan, dan Carfine itu adalah arsip. Arsip ini di dalamnya itu bicara tentang saldo utang dagang, kemudian piutang dagang, kemudian database dari karyawan. Nah, ini prosedur kerja dari Mayob. Yang pertama kita membuat data perusahaan. Jadi data perusahaan itu penting. Nah, kita membuat nama perusahaan, alamatnya di mana, NPWP-nya, kemudian nomor telepon kantornya, email, itu perlu kita buat. Kemudian kita buat periode akuntansinya, kemudian kita bikin bagian akunnya dan kita menyimpannya. Nah, setelah itu baru kita membuat entry saldo awal periode. Kita memasukkan saldo awal periode. Kemudian dilanjutkan dengan kita memasukkan bukti transaksi. Jadi Mayob itu dimulai dari sebuah data perusahaan. Selanjutnya setelah kita memasukkan bukti transaksi, kita pakai menjumlah dengan melakukan penyelesaian, dan terakhir kita menghasilkan laporan keuangan. Laporan keuangan ini bisa dicetak. Nah, ini ya buat data perusahaan, menyimpan, kemudian kita mengisi ya. Jadi ada beberapa kolom yang perlu kita isi ya. Nah, semua yang petunjuk-petunjuknya itu semua pakai bahasa Inggris ya. Di atas itu ada seri number 12. Seri number ini kita tidak isi karena Mayob yang kita gunakan ini clear person ya, artinya yang dipakai untuk pendidikan baik di SMK maupun di kampus. Sehingga datunya seri. Kemudian yang kedua ada nama perusahaannya, company name, company number itu nomor NPPKP ya, nomor pokok perusahaan kena pajak, kemudian PAT, after tax itu NPWP, kemudian address itu alamat, kemudian phone number, nomor telepon kantor, fax number, nama fax, nomor fax kantor, dan email. Kemudian di bawah ini ada kolom cancel, ada back dan next. Nah, kita cancel ketika kita membatalkan, sedangkan back kita kembali ke tahap sebelumnya. Kemudian next kita melanjutkan ke tahap berikutnya. Nah, fungsi tombol-tombol yang di bawah ini untuk mengontrol informasi yang kita masukkan ke dalam. Ketika terjadi kesalahan, kita back untuk memperbaiki. Kalau kita sudah benar, kita lanjut ke tahap berikutnya dengan menggunakan tombol next. Nah, ini periode akuntansi ya, menentukan periode akuntansi. Nah, di dalam periode akuntansi ini ada current financial year, itu tahun buku, kemudian conversion month, ada itu awal, dalam conversion month itu awal bulan, periode akuntansi, kemudian the last month of financial year itu adalah akhir dari periode akuntansi. Nah, di bawah ini ada number of accounting period dari sebuah akuntansi. Di sini ada dua ya pilihan, ada 12 bulan dan ada 13 bulan. Nah, 12 bulan itu kalau transaksi itu tidak melakukan penyesuaian, kalau 13 bulan kalau melakukan penyesuaian. Nah, semua informasi yang kita masukkan di dalam semuanya menggunakan bahasa Inggris, sehingga kita butuh sedikit untuk pengetahuan bahasa Inggris. Oke, nah di tahap selanjutnya Mayob ingin mengklarifikasi, mengkonfirmasi kepada kita apakah periode akuntansi yang kita masukkan itu sudah benar dan tepat. Ya,
Karena periode akuntansi ini sangat penting, karena disitulah kita memulai transaksi dari awal hingga akhir dari periode akuntansi. Kalau kita salah memasukkan periode akuntansi, ketika kita menyebutnya nanti akan transaksi itu akan tidak bisa diterima oleh mayor, karena periode yang kita tetapkan itu di luar dari periode dari transaksi yang kita masukkan. Oke, kalau kita sudah merasa benar, ya ada informasi di bawah, dia katakan jika informasi itu tidak benar, is incorrect, Anda diminta untuk menekan tombol F untuk memperbaiki. Tapi kalau Anda sudah yakin if this information is correct, sudah benar, maka Anda diminta untuk menekan next untuk melanjutkan ke Oke. Nah, tahap selanjutnya adalah kita diminta untuk membuat bagan akun. Kenapa bagan akun ini kita buat? Karena disinilah dasar ketika kita menjurnal. Ketika kita menjurnal, kita tinggal memilih akun-akun yang kita buat. Jadi akun-akun ini disesuaikan dari jenis perusahaannya. Ya, jadi semakin banyak transaksi yang dilakukan oleh perusahaan, yang terjadi di perusahaan, maka akunnya juga semakin banyak. Ya. Nah, ketika kita membuat bagan akun, kita diperhadapkan dengan 3 opsi pilihan ya. Yang pertama itu I would like to start with one of the list provided by my accounting. Jadi kita opsi pertama kita memilih daftar akun yang sudah disediakan oleh mayor. Nah, ketika kita memilih dari mayor ini, maka kita akan memilih apakah jenis usaha kita itu perusahaan jasa kah, perusahaan manufaktur, perusahaan dagang, maupun perusahaan yang di luar dari itu. Kemudian yang kedua, I would like to import a list of account provided by my accountant after I done create my company file. Jadi yang kedua ini kita mengimpor dari akuntan. Akuntan biasanya itu akuntan perusahaan biasanya mengizinkan, kita meminta bantuan untuk membikinkan akun. Nah, akun itu kita minta untuk kita copy, import dari. Dan kemudian opsi yang terakhir itu adalah I would like to build my own account list as I begin using my own. Jadi yang ketiga kita membuat secara sendiri, kita mendesain secara sendiri sesuai dengan pengelolaan akun yang kita buat. Nah, ada di catatan paling bawah, no matter which selection you choose, you will be able to get all the later. Jadi dia katakan apapun pilihan Anda, opsi pertama, kedua dan ketiga itu tidak ada masalah. Karena ketika ada akun yang lebih, maka Anda hapus. Ketika ada akun yang kurang, Anda tambah. Setelah itu kita lanjut ya, kita tekan tombol next. Nah, ketika kita tampil di kolom next, maka kita diperhadapkan pada dua pilihan. Apakah kita simpan di drive C? Ketika kita simpan di drive C, maka nama file yang tersimpan itu adalah sesuai dengan nama perusahaan. Sedangkan kalau kita pilih change, ya kita bisa mengganti nama file itu sesuai dengan nama yang kita inginkan. Nah, tentunya ketika kita change, kita tidak menyimpan di drive C, di luar dari drive C. Oke. Nah, setelah itu kita lanjut ya, next. Nah, kita juga bisa ini contoh dari mengimpor ya, mengimpor dari Excel ya. Kita buat Excel, kemudian kita mengimpor. Oke. Nah, kemudian kita melingkar akun itu kita link itu ada 3 ya. Ada account, ending account, kemudian sales account dan purchase account. Nah, account and banking account itu untuk kas, sedangkan sales account itu untuk penjualan, kemudian purchase account adalah untuk pembelian yang berkaitan dengan transaksi yang telah kita jual nantinya. Oke? Nah, ini kita isi ya.
Jadi kalau kita pilih account and banking account, maka yang equity account or historic balancing itu kita isi perkiraan selisih pengimbang dengan kas. Kemudian sales account itu pasangannya adalah piutang dagang dan kas. Piutang dagang ini karena ketika terjadi penjualan secara kredit, dia otomatis masuk ke piutang dagang. Dan ketika dia melakukan penjualan secara tunai, maka dia masuk ke kas. Kemudian pembelian purchases itu utang dagang dengan kas. Jadi ketika kita melakukan pembelian secara kredit, akan menimbulkan utang dagang, dia masuk secara otomatis ke situ. Dan ketika dia melakukan pembayaran secara pembelian secara tunai, maka dia akan mengeluarkan kas. Oke. Nah ini linknya. Ya. Kemudian di modul inventory ada dua pilihannya, yaitu metode fisik dan metode prefektual. Nah, kalau metode fisik kita mencentang I buy dan I sell, ya, I buy dengan I sell. Nah, ketika kita mencentang I buy, maka di sebelah kanan itu ada pembelian. Kita memilih menu pembelian. Ketika kita klik I sell this item, maka kita pasangannya adalah penjualan. Ini metode fisik. Oke. Kita lanjut ini metode prefektual. Kemudian ini modul cut file ya. Tulis, kemudian ini list subfile. Oke. Ini saldo utang, saldo persediaan. Sampai di sini ada yang ingin bertanya? Ya, silakan. Apakah aplikasi Moyobi dapat digunakan untuk semua perusahaan? Ya, aplikasi Moyobi itu diciptakan untuk semua jenis perusahaan, baik usaha kecil, UMKM maupun usaha besar. Tujuan dari Moyobi ini artinya untuk membuat laporan keuangan, karena kita tahu sesuai penjelasan saya tadi bahwa laporan keuangan ini sangat penting dalam pengambilan keputusan bagi pihak manajemen dan juga bagi keputusan bagi pihak luar untuk melakukan investasi di dalam perusahaan kita. Jadi sekali lagi Moyobi ini sangat berguna bagi seluruh perusahaan baik kecil maupun besar. Yang lain? Sekarang saya mau bertanya, apa kira-kira keuntungan atau kelebihan dari Moyobi? Tolong sebutkan. Oke, terima kasih. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Di sini saya akan bertanya, apa perbedaan jika kita membuat laporan keuangan secara manual dan menggunakan aplikasi Moyobi? Ya. Kalau manual, seperti yang saya jelaskan tadi, kalau manual itu kita membutuhkan waktu yang lama untuk mengerjakannya. Kemudian yang kedua, ketepatan ketika kita menghasilkan informasi. Kalau manual itu biasanya bisa saja terjadi kesalahan, ya. Kalau kita menggunakan Moyobi, maka tingkat kesalahan itu bisa kita kurangi. Kemudian yang ketiga, kalau manual ketika kita mempunyai banyak transaksi yang terjadi, maka kita pasti membutuhkan waktu yang lama untuk membuatnya, karena prosesnya panjang. Sedangkan dengan menggunakan Moyobi, kita bisa mengerjakannya dalam waktu yang cepat dan hasilnya juga dengan benar. Demikianlah deskripsi singkat dari saya mengenai mata kuliah aplikasi komputer akuntansi. Semoga video ini dapat bermanfaat dalam proses pendidikan dan pembelajaran, khususnya mata kuliah aplikasi komputer akuntansi. Terima kasih dan wassalam.